seperti spray biasa, cuma di ujung-ujungnya, di ujung-ujungnya ada tali seperti ini. Ini untuk dikaitkan dengan tempat tidur. Tetapi ini jarang digunakan sekarang. Biasanya langsung menggunakan spray. Nah, gimana ya agar kelihatan? Nah, urutannya apa tadi yang kelompok ini? Yang pertama spray ya. Spray, terus apa? Spray. Sama, Mbak. Setelah menata spray, pakai perla, Ibu. Perla. Terus ditutupi dengan stick laken. Kemudian selimut, dan yang terakhir sarung bantal. Nah, sarung bantal ini karena kan biasanya bentuknya seperti ini ya. Gini kan. Nah, panjenengan melipatnya seperti ini. Jadi ketika mau memasukkan bantal, langsung bisa masuk. Nah, ini kan posisi gini ya. Langsung bisa masuk. Tidak kelihatan. Ini dan langsung ditutup. Nah, lebih enak. Kalau tadi kan langsung ini ya, tidak diperlihatkan detail cara melipat seperti apa sarung bantalnya. Saya buka lagi. Jadi ini yang ujung atasnya dilipat keluar terbalik seperti ini. Dilipat seperti biasa di ujung tengah. Nah, posisinya tetap tengah ya. Ini kita bagi jadi dua. Terlihat enggak? Jadi dua seperti ini. Ini. Terus ini dibagi menjadi 4. Terlihatan nggak? Susah ya? Gini, dibagi menjadi 4. Sama halnya dengan spray juga gitu. Ada garis tengahnya. Kalau kita biasa spray yang di rumah, kita kan hanya melipat biasa ya. Yang penting ditekuk-tekuk jadi lebih kecil. Tetapi kalau kita untuk perbedaan atau mengganti tempat tidur, ini harus kelihatan. Kelihatan nggak, Mbak? Susah ya. Nah, kita harus taruh di tengah ya. Tadi sama seperti punya kelompok, diletakkan di tengah. Nah, tujuannya apa? Kalau misalnya panjenengan, ada bayangan nggak? Susah kalau ini. Nih, kalau misalnya mau mengganti bed, di sini ada pasien, kita tinggal meminta pasien untuk miring, ini tinggal diselupkan gini. Kan lebih enak, ya nggak? Daripada ini digelar. Misal ini digelar seperti biasa. Kalau kita di rumah, kita kan menggelar biasa gini ya, tanpa ada pasien di atasnya. Nah, kalau misalnya ada pasien di atasnya, dengan garis tengah seperti itu kita lebih enak. Tanpa harus meminta pasien untuk berpindah tempat. Nah, kelihatan nggak gambarnya, Mbak? Ya nanti sambil lihat video nggak apa-apa. Tadi di tengah gini kan, kita meletakkan di garis tengah.
Nah, kalau misalnya ada pasien, kita bisa menyelipkannya di bawah tubuh pasien. Seperti ini, kita bentangkan. Nah, kalau cara melipat ujung spray gimana? Tadi sudah dijelaskan kelompok dengan sudut 90 derajat. Harapannya agar lebih rapi dan tegang. Karena kalau tidak tegang, ini ya, spray pasien harus tegang. Kalau tidak tegang, kendor, di tengah-tengah bakteri kuman susah untuk dibersihkan, ngumpul di tengah. Jadinya kita menghindari itu. Nih. Terus langkah selanjutnya bagaimana nih? Ini dimasukkan dulu nggih. Sini kemudian ini diangkat, dibentuk segitiga agar rapi. Baru dimasukkan. Ini yang ujung sini dimasukkan terlebih dahulu. Kemudian ini ditarik seperti ini. Tidak terlihat ya. Tarik seperti ini. Ini segitiga seperti ini, 90 derajat kan. Baru diselipkan di bawah. Jadinya sini rapi. Rapi sininya. Sama di semua ujung. Nah, anggap aja udah nih. Kemudian apa? Perlak ya. Kalau perlak juga sama ngelipetnya. Sama tengah ya. Kalau untuk menyiapkan, ini dibagi 2, kemudian dibagi 4. Setelah itu, di ujung-ujungnya ditarik ke tengah. Nah, ini kalau menyiapkan. Kalau misal mau menggelar ya tinggal dibuka. Kemudian gini. Sama kayak spray ya. Nah, ini dimasukkan di bawah tubuh pasien kalau ada pasien. Baru stick laken. Stick laken sama dibuka. Tempelkan di pinggir kasur, bagian tengahnya dibuka seperti ini. Nah, ini baru dimasukkan. Ini karena terlalu pendek ya, masukkan. Dimasukkan ke bawah sini ya, bawah kasur. Bersama-sama dengan perlak. Kemudian apa, Mbak, setelah itu? Setelah itu apa? Oven, Ibu. Boven ya. Kenapa harus ada boven? Kan udah ada spray. Kenapa? Ada yang tahu enggak? Ada yang bisa jawab enggak? Nah, boven ini yang ada garisnya untuk membedakan ya, untuk mengetahui garis itu nanti ditarik keluar ke dalam ke arah selimut. Garisnya ada di mana? Bagian mana? Garisnya ada di mana? Ini sama ya dengan selimut, dengan spray cara melipatnya.
Ini garisnya kelihatan nggak? Kelihatan Ibu. Ya, ada di atas. Nah, ini ditarik ke ujung. Mohon maaf ya, tidak rapi karena sendirian, jadi nggak bisa megangin. Yang penting panjenengan paham ininya. Nah, ditarik garis tengah. Nah, sama halnya ya tadi yang di ujung spray dimasukkan tadi 90 derajat sama yang atasnya tapi disisakan. Tujuannya untuk apa, Boven? Kalau ada, maaf tidak rapi ya, kalau ada pasien yang alergi dengan selimut. Selimut itu kan ada bulu-bulu. Nah, selain untuk menjaga privasi pasien, Bovenlaken juga bisa untuk menghindari adanya pasien alergi dengan bulu-bulu. Jadi kan pasiennya masuk di dalam Bovenlakennya, bukan langsung selimut. Langsung tidak kontak langsung dengan selimut. Nah, ini selimut. Mohon maaf terbalik. Kalau di rumah sudah praktek tadi ya, saya lihat sudah ini, sudah paham yang kelompok terutama. Yang lain semoga juga bisa memahami, walaupun kita kuliah daring, setidaknya masih bisa mencari referensi lain, mungkin nonton video. Nah ini, nah tadi ada garisnya ya, untuk menandakan melipatnya. Mana tadi? Ini tadi. Nah, ini ya, kelihatan nggak? Nah, jadi fungsinya Boven itu tadi ya. Kenapa ada garisnya untuk menandakan bahwa ada Boven di dalamnya, ditarik keluar ke selimut. Jadi pasiennya tidak langsung kontak dengan selimut. Nah, kemudian kita masukkan bantal tadi ya. Mana tadi sarung bantalnya? Sama halnya yang B tertutup ditambah dengan overlaken. Jadi tadi urutannya apa saja? Spray, perlak, kemudian stick laken, Bovenlaken, selimut, baru sarung bantal. Nah, kalau semuanya sudah tertata, kita tambahkan spray penutup atau yang dinamakan overlaken. Bedanya hanya itu. Kalau tempat tidur terbuka, digunakan untuk pasien yang sudah siap mau masuk ruangan. Jadi misal di telepon IGD gitu, kita sudah siap. Tapi kalau tempat tidur tertutup, digunakan apabila pasien pulang dan tidak ada pasien di situ. Jadi kita tetap bersihkan, sudah dalam posisi standby tempat tidurnya, tetapi kita tutup. Tujuannya apa? Agar tidak terkena kontaminasi serta menjaga kerapian dari tempat tidur itu. Jadi kalau sewaktu-waktu ada pasien yang mau masuk, kita tinggal
buka cover spraynya itu atau overlakannya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan? Mohon maaf keterbatasan saya untuk ini menjelaskan karena pakai Zoom ya. Nah, bedanya kalau sama yang aether bed apa? Tadi apa? Bedanya apa? Ditambahkan buli-buli ya. Bukan guli-guli ya, tapi buli. Tadi kan guli-guli sepertinya tulisannya di kelompok. Kalau saya sih tidak salah baca. Buli-buli ini seperti ini. Nah, ada dua diletakkan nanti di bagian kaki pasien pasca operasi atau pasca bedah. Nah, ini kita harus pastikan penutupnya. Bentar. Pastikan, jangan sampai kendor. Nah, jangan sampai juga menetes airnya, karena kan ini air panas ya isinya. Pastikan tidak ada kebocoran. Kita bisa pakai, jadi siapkan dulu kom ini ya, kom dengan air suhu tadi berapa? 40 sampai 43 derajat. Nah, kalau misalnya ada termometer, bisa kita masukkan di dalam kom untuk mengetahui berapa derajat suhunya. Nah, bisa gunakan kom kecil juga untuk mengisi buli-buli. Mengisi buli-buli. Ini dibuka, terus kita isi pakai kom kecil. Nah, ini taruh di mana? Diletakkan di atas mana? Atas selimut tambahan. Jadi sebelum ada selimut tadi yang di luar, kita tambahkan selimut dulu, kemudian baru kita masukkan di bagian bawah kasur. Namun, tidak boleh ketika pasien sudah siap berbaring, ini atas bot, karena memang pada beberapa pasien pasca operasi itu kadang sampai merasakan kedinginan yang menggigil. Nah, ini asuhan yang kita berikan ya ini kaitannya untuk memberikan kehangatan. Seperti ini. Jadi ada selimut tambahan, kemudian diselipkan ini buli-bulinya, 2 ya, karena kanan kiri, baru setelah beberapa menit kita bisa ambil. Jadi pas pasien berbaring tidak ada buli-buli. Nah, ini diletakkan di ujung kasur. Jadi posisinya bisa mengarah ke sini ya. Kelihatan enggak? Nah, jadi kalau ada kebocoran tidak menetes di kasur. Ya, bisa kita letakkan di sini. Nah, di atasnya ini anggap aja selimut tambahan ya. Di atasnya ini nanti bisa dikasihkan selimut luar untuk atasnya. Sini, kanan dan kiri. Sini satu, sini satu. Ya. Bingung ya? Nanti kalau kita ada kesempatan luring, kita bisa praktek langsung. Sampai sini ada yang tambah bingung malahan mungkin. Tapi sudah ada gambaran ya, kenapa sih kok spraynya banyak sekali ya? Pasti sudah mulai berpikir ke arah situ ya tadinya. Mau masang alas tempat tidur kok ribet istilahnya gitu. Tapi kan ada fungsinya. Kenapa spray harus tegang untuk menghindari di tengah ya? Karena kalau sudah di situ pasien, kita anggap pasien itu infeksius ya. Jadi kita harus tetap menjaga bahwa tempat tidur ini harus bersih. Kalau misalnya cekung di tengah, itu kan banyak mengumpulkan bakteri-bakteri di dalamnya. Jadi harus tegang, harus selalu rapi. Nah, kalau misalnya pasien melihat kasurnya berantakan, padahal pasien juga sering bergerak ya, apalagi kalau ada perlaknya itu. Nah, pasti juga tidak nyaman, makanya kita harus memperhatikan kenyamanan pasien. Nah, kenapa perlak kok harus ada lapisannya, stik laken? Ya kita tahu sendiri perlak itu panas. Nah, kalau tidak dilapisi, malah akan membuat pasien itu tidak nyaman. Nah, kalau tadi pada
bantal. Jadi langsung pasien berbaring. Namun pada pada tempat tidur yang ether-bed dilapisi perlak dengan handuk di atasnya untuk menggantikan bantal. Itu tadi. Ya, jadi kalau pasien pasca operasi tanpa bantal. Ada yang mau ditanyakan? Semuanya pengen ketemu langsung. Ya, ada yang mau ditanyakan, Mbak? Ini juga ada link YouTube, mungkin panjenengan mungkin sudah ini ya, sudah melihat atau mencari terlebih dahulu tadinya. Bentar, tak cari. Untuk yang ether-bed. Monggo nanti bisa dilihat masing-masing. Oke. Ada yang mau didiskusikan? Mbak Elisa, mantuk-mantuk dari tadi paham ya? Mbak Dewi Salma juga. Oke. Ibu izin bertanya. Iya, siapa ini yang tanya? Perkenalkan, nama saya Gina Nabila, absen 18, Ibu. Mbak siapa? Gina Nabila, Ibu. Oh ya, gimana Mbak Dina? Gina apa Dina? Oh Gina. Mbak Gina, kalau ngomong jangan cepat-cepat Mbak Gina. Pelan-pelan. Iya. Gimana Mbak? Tadi kan kita nyimpan buli-bulinya itu berapa menit sebelum pasien datang atau ada ketentuan tertentu atau bagaimana, Ibu? Buat nyimpan Jadi, buli-buli. oh iya. Jadi kita siapkan memang kan kalau ada pasien bedah itu kan kita tidak hanya memikirkan saat proses bedahnya saja. Jadi kita harus mempersiapkan juga pasca bedahnya, termasuk tempat tidur. Kira-kira kita mungkin sekitar 10 menit, 15 menit, atau bahkan setengah jam itu bisa, tergantung kondisi pasiennya. Jadi kan kita juga tidak tahu kan, pasien itu harus diobservasi juga di ruang operasi, tidak langsung dipindahkan di bed. Sekiranya sekitar setengah jam atau 15 menit cukup Mbak Gina. Oke. Kan tadi suhunya sudah panas ya, sekitar 40 atau berapa tadi? 40 sampai 43 derajat Celcius. Ya, kalau misal ragu-ragu panjenengan bisa menggunakan termometer ya. Jangan hanya menggunakan ujung kuku karena itu kan juga bukan alat ukur yang pasti ya. Gitu Mbak Gina. Terima kasih, Ibu. Ya, tetapi kalau saya lihat eh, di rumah sakit sepertinya ada yang belum menyiapkan seperti ini ya. Jadi ya, saya soalnya pernah beberapa kali operasi juga tidak ada ini. Atau mungkin saya yang tidak tahu ya karena saya pasien, jadinya tidak tidak merasakan ada apa kehangatan di bagian kaki gitu. Tapi kalau efek dari bius, efek dari anestesi memang kebanyakan pasien itu kedinginan pasca operasi. Oke, Mbak Gina, seperti itu. Terima kasih, Ibu. Oke, sama-sama. Jangan lupa ya untuk tetap menerapkan prinsip pencegahan infeksi ya. Tadi sebelum menyentuh bed harus cuci tangan. Setelahnya juga, karena kan kita tidak tahu tempat tidur itu digunakan banyak pasien dengan berbagai kondisi ya. Kalau di rumah sakit pasti orang yang di situ menjadi pasien kan sakit. Jadi kita tidak tahu mana pasien yang bisa menularkan infeksi penyakit, mana yang tidak. Jadi kita tetap harus menjaga atau melindungi diri kita dari infeksi nosokomia. Nah, apalagi sekarang jangan lupa double protektifnya untuk kita. Oke. Habis ini ada kuliah? Tidak ada nggih. Nanti ketemu saya kapan lagi? Materi mobilisasi ya? Ya, ada yang mau didiskusikan lagi, Mboten?
Izin Untuk bertanya, Ibu. oh ya, Mbak Anggi. Ya. Apabila ada pasien yang di atas kasur, sedangkan pasien tersebut harus patah tulang atau apakah slip-slipan seperti yang dijelaskan tadi, Ibu? Gimana? Putus-putus. Apabila ada pasien di atas kasurnya dan pasien tersebut tuh patah tulang atau bed rest total, itu pasiennya harus diturunkan dahulu atau diselip-selipkan seperti Ibu tadi? Iya, nggak perlu ini Mbak. Kalau pasien patah tulang, kita kan harus mengurangi mobilisasi pasien ya. Jadi pasien sebisa mungkin ya memang harus ada di tempat tidur kita. Bagaimana caranya kita? Nah, kita ini praktek kesehatan itu adalah sebuah seni. Bagaimana kita mensiasatinya. Nah, kita bisa mungkin meminta pasien untuk miring kanan terlebih dahulu. Baru kita selipkan. Posisi kalau pasien telentang, kita kan nggak bisa menyelipkan. Tetapi kalau pasien dengan berbaring miring kanan atau kiri, kita bisa menyelipkan di bagian bawah tubuhnya. Tinggal bagian mana yang mengalami cedera patah tulang. Kalau dulu saya pernah patah kaki, bisa kakinya tetap kita fiksasi, tetap kita ibaratnya tidak banyak mobilisasi ya, tidak banyak gerak bisa. Tetapi jangan hanya satu orang. Kalau perbedaan dengan pasien di atas harus dua orang karena perbedaan dengan posisi pasien di atas itu harus kita melakukannya dengan cepat. Jadi ketika kita menyelipkan spray di bawah tubuh pasien, satu orang lagi sudah menerima dan menarik spray itu dengan cepat. Jadi langsung tegang posisinya. Seperti itu. Kalau hanya satu orang, kita susah. Gitu Mbak Anggidela. Nanti kalau sudah praktek di rumah sakit, kalau memang diizinkan berkesempatan untuk praktek luring, ada banyak pengalaman baru nanti. Yang mungkin tidak sesuai dengan teori. Terima kasih, Bu. Nggih, Mbak. Izin bertanya, Ibu. Ya, Mbak Adelia. Namanya sama ya, Adel? Oh, Dela. Anggidela sama Adelia. Ya, gimana, Mbak? Untuk waktu mengganti spray itu berapa kali dalam seminggu atau 1 bulan berapa kali gitu, Ibu? Tergantung ya, Mbak. Kalau biasanya kita kan personal hygiene, kalau di rumah sakit itu 2 hari sekali bisa diganti. Tetapi kalau pasien dalam kondisi, karena itu kan misal pasca bedah, terus ada keluar perdarahan. Nah, itu kan kita tidak mungkin menunggu sampai besok, karena bisa mengumpulkan bakteri-bakteri ya, malah nanti akan menyebabkan infeksi. Ya kita bisa disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Kalau pasiennya bersih dalam arti tidak ada luka, kemudian tidak ada kotoran terbuka, misal pasien tidak bisa mobilisasi ya, harus BAB di tempat tidur. Nah, itu kan juga riskan sekali, beresiko sekali, mudah menyebarkan infeksi kan, BAB, fesesnya itu. Nah, itu juga bisa sering diganti sesuai dengan kebutuhan pasien, tetapi tidak lebih dari 2 hari. Ya. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Ya, ternyata menata tempat tidur ada ilmunya ya. Tidak hanya membentangkan spray di atasnya, ternyata semuanya ada ilmunya. Kenapa kok harus dilipat 90 derajat? Kenapa kok harus ada bovenlaken? Kenapa ketika mempersiapkan spray itu harus dari ujung titik tengahnya? Karena itu tadi ya, kalau kita bentangkan langsung, kita gelar gitu ya, kan tidak praktis gitu ya. Tetapi kalau misalnya kita buka satu lipatan per lipatan dari titik tengah, itu akan lebih memudahkan kita. Seperti itu, nggih. Sudah? Kalau tidak ada yang didiskusikan lagi, saya cukupkan sampai di sini, nggih. Nanti monggo bisa dilihat video yang Aetherbed itu saya lihat tadi dari Poltekkes mana Jayapura. Itu teman saya juga. Monggo silahkan disimak, bisa dicermati.
Semoga materi siang ini yang dari kelompok maupun tambahan dari saya bisa dipahami ya. Semoga tidak mengurangi semangatnya belajar walaupun hanya lewat virtual. Kami juga selalu berusaha bagaimana caranya panjenengan untuk memahami materi yang kita berikan. Saya akhiri, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, kiranya tadi ada yang mungkin belum dipahami atau masih bingung, bisa ditanyakan nanti ketika bangun tidur. Oh ya, kemarin saya lupa tanya Bu Septa, bisa disusulkan lewat chat mungkin ya, chat WA ya, boleh terbuka saya. Terima kasih nggih. Saya akhiri, saya cukupkan sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.